Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diteken oleh Pak Presiden Jokowi pada hari Senin kemarin, itu bermula dari sebuah pemikiran minimal ada dua substansinya. Yang pertama, adik-adik semua, bahwa aturan yang ada pada kementerian lembaga ini sangat tumpang tindih sekali. Terkait khususnya dengan urusan usaha. Kita tahu di Indonesia ini sering kita mengatakan negara yang kaya. Punya 17.000 pulau lebih. Punya 2,9 juta kilometer lautan. Punya 2,7 juta kilometer daratan. Punya garis pantai hampir 90.000. Dan punya penduduk kurang lebih sekitar 263 juta. Namun penting kita ketahui bahwa sumber daya alam kita yang begini bagus tidak bisa dikelola kalau aturan kita tumpang tindih. Antara pemerintah pusat dan daerah. Antara kementerian lembaga satu dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada kondisi objektif di mana hari ini kurang lebih sekitar 7 juta existing saudara-saudara kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada 2,9 juta angkatan kerja per tahun. Plus adik-adik Cipayung yang baru mau selesai kuliah. 2,9 juta ini adalah yang selesai mahasiswa dan SMA atau SMK. Di era COVID ada 3,5 juta yang kena PHK. Itu yang formal, yang terlapor. Tetapi menurut data dari HIPMI, data dari Kadin, data dari Gapensi, itu sudah sekitar kurang lebih 5-6 juta. Total pengangguran hari ini yang siap mendapatkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaan, bagaimana cara mereka ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Apakah semua adik-adik ini, apakah semua saudara-saudara kita ini harus menjadi PNS? Apakah semuanya akan menjadi TNI Polri? Apakah semuanya akan bisa direkrut oleh pegawai BUMN? Jawabannya adalah tidak mungkin semuanya bisa direkrut. Sebab PNS itu paling tinggi per tahun 300 sampai 400 ribu. Totalnya kurang lebih dengan TNI Polri hampir kurang lebih sekitar 700 ribu. Itu paling tinggi. Kalau dihitung berarti ada 13 juta. Ada 14 juta 300 yang harus menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks itu, negara wajib diperintah di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 untuk bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Dalam perspektif itulah kemudian pemerintah berpikir tidak ada cara lain untuk orang-orang ini atau saudara-saudara kita ini mendapatkan lapangan pekerjaan terkecuali dengan cara bagaimana investasi bisa masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Saudara-saudara semua, adik-adik mahasiswa atau yang tergabung dengan Cipayung, saya sebelum masuk sebagai kabinet, dibesarkan dalam aktivis kemudian menjadi pengusaha. Kenapa saya ingin jadi pengusaha? Saya waktu itu mengatakan begini, kalau kita ini mau kaya, jangan kita memilih jalan yang tidak menuju kekayaan itu. Satu hal yang saya harus jujur mengatakan, saya dulu bendahara umum PBHMI. Tugas saya itu bawa proposal. Bawa proposal, kemudian ketik di jalan pramuka. Saya udah capek dengan kemiskinan itu. Makanya saya mengambil jalan untuk menjadi entrepreneurship. Saya menjadi pengusaha. Namun apa yang terjadi ketika saya mengambil jalan untuk menjadi pengusaha? Izin-izinnya itu susahnya minta ampun. Kita mengurus izin di kabupaten, di kepala dinas, Bupati sudah teken surat, kepala dinas sudah siapkan surat, tukang pegang cap surat, belum masuk kantor. Akhirnya izinnya belum bisa diterbitkan. Bayangkan. Izin di kementerian lembaga, putar-putarnya minta ampun. Kenapa? Karena memang aturan kita tumpang tindih. Ego sektoral terjadi. Akhirnya apa? Investasi nggak bisa masuk dengan baik. Investasi yang saya maksudkan ini bukan hanya investasi asing. Mohon maaf, kita harus luruskan dulu. Investasi ini adalah investasi dalam negeri,
investasi UMKM, investasi asing, investasi besar maupun investasi kecil. Pengusaha itu cuma membutuhkan 4 hal, membutuhkan kepastian, kemudahan, kemudian keterbukaan, dan kecepatan. Nah, di Indonesia mendapatkan predikat negara nomor 1 terjelek mengurus izinnya. Ini republik kita ini, negara putar-putar. Kalau kita di Cipayu disebut dengan ilmu olah-olah, tukang olah terlalu banyak. Ah, ini penting ini. Kita diolah di Kementerian A, kita diolah di Pemda A, mutar ketemu macam-macam alasannya. Dan tidak hanya itu, membutuhkan kos yang sangat tinggi. Undang-undang ini adalah memangkas berbagai macam regulasi yang tumpang tindih untuk disimplifikasi, untuk kemudian dibuat transparansi lewat elektronik. Jadi dengan undang-undang ini gak ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja nih. Kenapa potensi terjadinya pelanggaran hukum terjadi? Karena transparansi kita dalam membuat izin itu belum baik. Harus pengusaha ketemu pejabat A, deal-dealan dulu. Insya Allah dengan undang-undang ini, maka semua berbasis elektronik dan berbasis OSS, online single submission. Maka dengan kemudahan ini, maka investasi bisa masuk di negara kita. Investasi itu sekali lagi saya katakan, tidak hanya asing, tapi juga dalam negeri. Dalam kaitannya dengan itu saya ingin mengatakan bahwa saya begitu masuk di kepala BKPM, ada 708 triliun investasi mangkrak. 708 triliun ini investasi mangkrak, ditanya kenapa? Ketemu orang yang membuat izin susah, dipimpong-pimpong. Ini ceritanya. Harapannya begitu investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka. Karena kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita dari sektor investasi itu 30%. Di sektor konsumsi itu 60%. Kalau kita bicara konsumsi, itu bicara daya beli masyarakat. Kalau kita bicara daya beli masyarakat, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Waktu tinggal 30 menit. Kalau kita bicara kepastian pendapatan, maka kita akan bicara tentang bagaimana orang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, yaitu investasi. Terkait dengan UMKM, Adinda Moderati, saya harus olah lagi bahwa saya butuh waktu 3 menit tambahan. Dalam konteks UMKM, adik-adik semua saya menyampaikan begini. UMKM kita ini oleh undang-undang kita selalu bicara tentang demokrasi ekonomi. Pasal 33 itu Undang-Undang 45. Kita bicara investasi inklusif. Tahu nggak? 60% kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita itu dari UMKM. Jumlah unit usahanya itu kurang lebih sekitar 64.217.000 sekian. 99,7% dari total unit usaha. Apa yang terjadi? Saya ingin menyampaikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja. Tetapi negara belum hadir sebaik-baiknya untuk UMKM. Izin UMKM itu kalau bikin perusahaan dengan izin-izinnya minimal 7 juta. Di saat bersamaan UMKM selalu kita jadikan komoditi politik, setiap pileg, setiap pilpres, setiap pilgub, pilbub, atau pilkades. Tetapi jujur saya katakan kita belum berpihak secara seutuhnya. Dengan undang-undang ini, UMKM cukup dengan 1 lembar. Biayanya sangat murah sekali. Yang kedua, akses perbankan dia akan dapat. Tahu nggak total kredit perbankan kita sekarang? 6.000 triliun. Itu uang bank yang dikasih untuk kredit kepada seluruh masyarakat. Tahu nggak UMKM-nya berapa? Tidak lebih dari 1.127 triliun atau sama dengan 18,7%. Pertanyaan berikut kenapa? Karena mereka bukan UMKM formal, informal. Modal UMKM minimal bisa cukup 5 juta, tapi izinnya bisa 7 juta. Inilah tidak adil. Makanya undang-undang ini diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk UMKM. Di Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal 77,
UMKM tidak boleh asing masuk. Tidak boleh untuk kemudian sahamnya diambil oleh asing. Tetapi di dalam undang-undang itu wajib hukumnya untuk pengusaha besar, baik dalam negeri ataupun asing, berpartner dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau pengusaha-pengusaha nasional yang ada di daerah. Kaitannya dengan mahasiswa yang mana? Saudara-saudara semua, saya ingin mengatakan, survei saya di HIPMI waktu jadi ketua umum HIPMI tahun 2015, jumlah total mahasiswa S1 itu kurang lebih, bukan S1, D3 dan S1 itu kurang lebih sekitar 5,7 juta. Hasil survei saya mengatakan bahwa 83% kecenderungan mereka itu ingin jadi karyawan. 14% ingin jadi politisi sama LSM. 3% ingin menjadi entrepreneurship. Begitu ditanya pingin kaya, semua pingin kaya, tapi pilihannya itu menjadi karyawan. Kenapa kemudian mereka tidak bisa jadi pengusaha? Karena jujur, izinnya susah. Kalau bukan anaknya pejabat, kalau bukan anaknya konglomerat, susah untuk menjadi pengusaha dari daerah. Undang-undang ini memberikan ruang yang cukup bagi teman-teman mahasiswa yang mau selesai kuliah untuk menjadi pengusaha. Terakhir saya ingin menawarkan bahwa kalau teman-teman setuju dalam kesempatan yang berbahagia ini, ayo saya membuka tangan yang sebesar-besarnya untuk menjadi pengusaha yang mana baru kemudian kita mampu melakukan kolaborasi. Karena